Ya, terima kasih kepada pembawa acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Hari ini kita pertemuan kedua ya dari rangkaian kegiatan exciting. Mungkin saya share screen dulu. Nah, mungkin boleh di ini ya, biar saya bisa share screen. Panitia. Atau apakah dari panitia yang akan share screen? Baik, dokter. Untuk operator, mohon bantuan share screen. Kalau enggak, mungkin saya dijadikan co-host atau gimana ya, biar bisa share screen. Baik, dokter. Mohon waktunya sebentar. Baik, sambil menunggu share screen, untuk teman-teman yang tidak berhalangan on cam, dipersilahkan on cam. Terima kasih. Ya, kita sambil menunggu ya. Peserta ini berarti dari berbagai angkatan ya, dari 2018, 19, dan 2020 ya. Jadi pada pertemuan yang pertama kemarin saya sudah menyampaikan juga mengenai alur pengajuan judul ya, kemudian administrasi untuk seminar proposal serta penulisan bab 1. Jadi untuk angkatan 2018 seharusnya sudah minimal sudah maju seminar proposal ya, karena tahun ini atau misalnya semester depan ya itu angkatan 2018 seharusnya sudah menyelesaikan skripsinya. Nah, sementara 2019 dari rekap yang saya dapat ya dari Kepala Lab S1 Dr. Ida itu sudah hampir semuanya sudah mengajukan judul ya. Hanya tinggal beberapa orang yang memang belum memiliki judul. Nah, untuk angkatan 2020 itu boleh nanti mulai mencari judul dan minimal punya topik penelitian ya. Punya topik penelitian yang ingin diangkat dan sudah bisa mencari tahu kira-kira dosen pembimbing mana yang cocok dengan penelitian kalian ya. Ya, ini sudah boleh ini full screen dulu. Baik. Apa sudah terlihat, dokter, share screen-nya? Sudah, cuma belum full screen ya. Oh, baik, dokter. Baik, apakah Ya, dapat terlihat? Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Ya, kita mulai saja ya. Untuk pertemuan kali ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara juga ya, kita akan membahas lanjutan ya. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membicarakan tadi alur yang ada di lab riset, kemudian bagaimana mencari ide ya, ide penelitian, tema, kemudian bagaimana menyusun bab 1. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama berdiskusi ya. Nanti akan ada diskusi ya. Jadi silakan nanti berpartisipasi aktif ya agar lebih paham gitu ya mengenai bagaimana menyusun bab 2 dan bab 3. Ya, silakan lanjut. Izin dokter, sebelumnya saya operator akan melakukan share screen, dokter. Oh ya, silakan. Terima kasih. Iya, silakan.
Ya, sambil menunggu ya. Kira-kira nih dari pertemuan yang pertama, mungkin sebagian ada yang sudah ikut pertemuan pertama ya. Kira-kira apakah sudah punya ya, untuk yang belum maju seminar proposal ya, sudah punya topik penelitian nggak? Boleh, ada yang kalau ingin berbagi di sini sama-sama. Karena saya harapkan sebenarnya setelah diberikan pelatihan seperti ini sudah difasilitasi oleh Mirsa, harapannya adalah adik-adik mahasiswa sudah punya gambaran ya bagaimana menyusun skripsi itu ya. Jadi kira-kira nih dari pertemuan sebelumnya apakah sudah ada yang punya gambaran pengen topik penelitian apa? Silakan, boleh kalau ada yang mau menjawab. Ya, belum. Ya, next aja dulu. Nah, ini adalah alur yang beberapa kali saya tampilkan ya. Jadi tentu saja diawali dengan minat ya. Apakah kalian ingin meneliti eksperimental ya ataupun observasional ya. Nah, tentu sekilas review tentang materi sebelumnya ya, ketika kalian ingin melakukan suatu penelitian tentu kalian harus tahu dulu pertanyaan penelitian mana yang ingin kalian jawab. Apakah hanya di sini ya, apa, siapa, di mana, dan kapan ya, atau ingin mengetahui why-nya ya, kenapa gitu ya. Nah, itu nanti masing-masing desain penelitian, baik itu analitik, deskriptif maupun eksperimental, itu masing-masing akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini ya. Nah, ini adalah penyusunan bab 1 kemarin. Kemudian untuk bab 2 ya. Bab 2 adalah menyusun tinjauan pustaka, artinya sumber-sumber yang mendukung penelitian kalian. Kemudian nanti ada kerangka teori ya, dan kerangka konsep. Nah, kerangka konsep itu sebenarnya sudah masuk di bagian dari rancangan penelitian ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan bab 3 ya, untuk mengetahui desain yang akan kalian pilih ya. Nah, semuanya ini adalah suatu kesatuan. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab 2 hingga bagaimana merancang ya atau merencanakan analisis data pada bab 3 ya. Ya, boleh next. Ya, sekarang kita ke tinjauan pustaka ya, next. Nah, ketika akan menulis suatu tinjauan pustaka, ada beberapa hal yang yang harus kalian pikirkan ya. Apa saja yang perlu masuk di dalam tinjauan pustaka, itu yang pertama ya. Kemudian nanti bagaimana menampilkan gambar ya, kemudian tabel. Nah, itu nanti bagaimana menampilkan gambar dan tabel itu sesuaikan dengan format tata tulis yang sudah ditentukan ya. Ya, next. Nah, apa saja sih? Karena sering gini ya, sering mahasiswa datang dengan bab 2 ya yang terlalu melebar kemana-mana ya. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu dicantumkan di tinjauan pustaka atau bab 2 itu ya? Yang pertama adalah data dan sumber-sumber yang menjelaskan variabel ya. Titik fokusnya adalah variabel penelitian. Jadi misalnya nih, kalian ingin meneliti mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap autisme gitu misalnya ya. Nah, artinya variabelnya apa? Yang pertama adalah autismenya, ya kan? Autismenya dari apa itu definisinya ya, kemudian mungkin epidemiologinya yang menunjukkan bahwa penelitian kalian itu penting. Jadi epidemiologi tidak hanya di latar belakang nanti ya, tapi juga masuk di bab 2 karena di sini adalah detail-detail untuk menunjukkan bahwa penelitian kalian ini memang penting untuk dilakukan ya. Kemudian
autismenya sejauh apa gitu ya. Kalau tadi kan definisi, etiologi, dan epidemiologi itu udah ya, itu ramuan di hampir semua tinjauan pustaka, yaitu dibahas kalau memang membahas mengenai penyakit. Nah, kemudian apakah harus dibahas nih dari patogenesis sampai ke terapi gitu ya. Nah, belum tentu. Jadi variabel kalian tingkat pengetahuan terhadap autisnya itu kan dibatasi. Dibatasi apa? Apakah kalian ingin mengetahui sampai terapinya yang mau diteliti, atau hanya ingin tahu tingkat pengetahuan dari mahasiswa terhadap misalnya gejala autis atau terapinya gitu ya, atau misalnya pola asuhnya. Nah, batasan itulah yang harus kalian buat sehingga di tinjauan pustaka terbatas gitu. Jadi tidak, misalnya kalian ingin membahas mengenai gambaran klinis gitu ya, nggak perlu kalian masukkan sampai ke terapi ya, kemudian sampai ke bagaimana pola asuh gitu ya. Jadi itu nggak perlu. Jadi dibatasi poin-poin yang berkaitan dengan apa yang kalian teliti saja ya. Sama kayak misalnya kalian ingin mengetahui tentang kadar gula darah, misalnya kadar gula darah pasien diabetes ya yang diberikan metformin dibandingkan dengan insulin misalnya, ya kan? Artinya yang kalian bahas di situ adalah bagaimana metabolisme gula darah, ya kan, secara normal, kemudian bagaimana pankreas dan insulin itu bekerja, ya. Kemudian yang menjadi titik utamanya adalah obat antidiabetesnya, ya kan? Jadi dibahas seperti itu. Jadi jangan dalam ke malah ke diagnosis, ya, atau misalnya patogenesis. Nah itu nggak perlu, ya. Jadi fokuskan pada poin-poin yang akan kalian bahas di penelitian ini, gitu ya. Kemudian bahas juga mengenai hasil penelitian terdahulu yang juga menjelaskan benang merah. Nah ini yang sering sekali ya, yang saya temukan adik-adik mahasiswa datang dengan tinjauan pustaka yang tadi, yang pertama terlalu melebar, yang kedua tidak jelas nih benang merah antara variabel yang akan diteliti. Tadi kan misalnya pasien DM ya, kadar gula darahnya yang diberikan metformin dibandingkan dengan insulin. Nah, benang merahnya apa? Kenapa harus dibandingkan nih metformin sama insulin, gitu ya? Kemudian apa mekanisme kerja dari kedua obat ini, ya? Bagaimana kaitannya dengan menurunkan gula darah? Nah, itu kan ada benang merahnya tuh. Nah, itu yang harus muncul, ya. Nah, benang merah ini nanti akan tampak jelas saat membuat kerangka teori. Ya, jadi ketika kerangka teorinya maksudnya tinjauan pustakanya terlalu melebar, seringkali kerangka teorinya pun jadinya nggak nyambung, ya. Jadi dari sekarang belajar sebenarnya sama sih seperti kalian diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok kan membuat analisis masalah tuh kalian sebenarnya sudah belajar membuat kerangka teori dan kerangka konsep. Nah, itulah sebenarnya mirip ya. Jadi membuat kerangka teori dan kerangka konsep mirip sekali membuat analisis masalah gitu ya. Tapi nanti analisis antar variabelnya kita masukkan di kerangka konsep. Tapi teori-teori yang mendukung ya benang merah dari variabel yang kalian teliti harus tergambar di kerangka teori. Nah, kemudian ini yang akan saya banyak bahas adalah hal-hal yang banyak terlewatkan ya. Jadi penulisan gambar ya, seringkali tuh gambar dimasukkan begitu saja di tinjauan pustaka ya tanpa ada keterangan ya. Sebenarnya kalau kita menuliskan satu gambar harus ada keterangan selain judul. Jadi misalnya judulnya apa, judul gambar itu ya, bisa gambar titik 1 anatomi pankreas misalnya ya. Nah, seharusnya ada penjelasan singkat tuh, penjelasan singkat mengenai apa yang ditunjukkan di gambar, bukan yang kalian mengulang apa yang sudah ada di narasi-narasi sebelumnya. Misalnya anatominya menjelaskan letaknya pankreas ada di mana, itu enggak. Itu ada di naskah.
Tapi kalau di gambar adalah apa yang ada di gambar itu. Misalnya tampak beta pankreasnya di sebelah mana, misalnya selnya sel beta yang mana, yang menghasilkan insulin yang mana. Nah, itu yang ada di gambar itulah yang dijelaskan pada legend atau keterangan pada gambar ya. Seringkali juga pertanyaan adalah apakah gambarnya harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya kalian mendapat gambar dari textbook ya, dari e-book misalnya yang berbahasa Inggris, apakah harus di Indonesia kan? Tidak harus ya. Jadi boleh saja ya dalam bahasa Inggris, tetapi keterangannya tetap ditulis dalam bahasa Indonesia. Dengan yang di sini saya kurang masukkan adalah memparafrase ya. Mungkin sudah familiar ya dengan istilah itu, parafrase. Jadi ketika kalian mensitasi, mengambil dari sumber tertentu, itu nggak boleh kalian bukan jiplak ya, mengcopy paste itu nggak boleh. Walaupun kalian tampilkan sumber rujukannya, itu tetap akan dianggap plagiarisme. Jadi harus dibuat dalam kalimat kalian sendiri, gitu ya. Nah, kalau memang benar-benar suatu pernyataan pernyataan yang memang diklaim oleh seorang ahli misalnya ya, itu boleh nanti ditulis dalam tanda kutip ya. Jadi disebutkan pernyataan itu disampaikan oleh siapa, pada tahun berapa, dikasih tanda kutip. Nah, itu baru akan terbebas dari plagiarisme, karena plagiarisme ini merupakan isu etik yang sekarang luar biasa ya dampaknya ya. Mungkin sering ya pernah dengar gitu beberapa kasus yang akhirnya misalnya gelarnya bisa dicopot gitu ya gara-gara plagiarisme ini. Padahal mungkin maksudnya itu tadi tidak paham atau mungkin terlupa gitu, khilaf ya dengan cara penulisan citasi ya. Kalau tabel bagaimana? Kalau tabel ya sama cara penulisannya ya, tabel sekian keterangan nama tabelnya, tapi kalau tabel tidak perlu dibuat legend seperti gambarnya, tidak perlu dituliskan penjelasannya, cukup dengan judul tabelnya aja, nanti narasinya ada di bagan tinjauan pusaka gitu ya. Oke, lanjut. Next, operator. Ya, sekarang kita ke kerangka teori. Jadi saya tidak akan membahas tentang teori-teori lagi ya, tapi lebih ke aplikatif. Ini saya berikan contohnya ya. Next. Ya. Nah, ini saya bikin dari, ini adalah kerangka teori yang pernah saya bikin saat S2 dulu ya, penelitian saya dulu. Nah, di sini kalian lihat ya, ada yang saya tebalkan ya. Itu ada mikroRNA 141, ZEP1 dan polarisasi M2. Ya. Nah, itu adalah benang merahnya sebenarnya. Benang merah dari penelitian ini. Nah, tapi harus ada penjelasan ya. Apa sih peran dari mikroRNA 141 ini, ya kan? Kemudian disregulasi seperti apa yang terjadi pada MIR 141 ini? Ya, ini contoh aja ya. Jadi misalnya saya ingin membahas mengenai kanker prostat ya. Nah, di sini ada mekanisme yang mendasari anomali atau kanker prostat itu gitu ya. Jadi ada lingkungan, ada genetik ya, kemudian epigenetik. Nah, kemudian disebutkan pada kanker prostat epigenetik yang mana gitu ya, dikaitkan dengan MIR 141 ini. Kemudian nanti disebutkan lagi MIR 141 ini fungsinya apa? Ya, karena saya memiliki variabel antara di sini. Variabel antaranya adalah ZEP1. Ya. Satu gen ya yang nanti akan meningkatkan proses terjadinya IMT di sebelah kiri ya. Kotak di sebelah kiri bawah, epithelial to mesenchymal transition. Nah, ternyata dipengaruhi oleh salah satunya adalah ZEP1. Nah, kalian lihat di situ lagi ada mRNA lainnya, ada snail, ada E12, ada slug, ya, ada twist dan ZEP2. Kemudian ZEP1 ini kaitannya apa dengan polarisasi makrofag gitu ya. Jadi digambarkan lagi ternyata ZEP1 ini mempengaruhi monosit ya, kemudian dia bukannya berdiferensiasi menjadi M1, malah dia berdiferensiasi menjadi M2. Nah, nanti dilihat lagi nih, M2 ini
fungsinya memangnya apa gitu. Apakah kaitannya ada gitu dengan IMT. Nah, ternyata dia punya kaitan dengan menghasilkan MMP 9 ya, kemudian terjadi matrix remodeling akhirnya IMT ya. Nah, jadi kan di sini tampak nih kaitan antara MIR141, ZEP1 dan polarisasi makrofag menjadi M2 ya. Dan apa akibatnya? Di sini ada invasif, sifat invasif, metastasis dan resistensi terapi. Jadi benang merah ini yang saya sebutkan tadi ya. Coba diklik lagi. Terus. Nah, ini ringkasnya ya. Jadi ini adalah benang merahnya ya. Ketika kita melihat kerangka konsep ini, maka sebenarnya nanti sudah bisa muncul hipotesisnya ya. Ketika mikroRNA ini kan berperan untuk menghambat ZEP1. ZEP1 ini adalah oncogen ya. Nah, ketika MIR141 meningkat, maka ZEP1-nya akan turun. Kalau ZEP1 turun, maka polarisasi menjadi M2 akan turun. Malah dia akan menjadi M1. Jadi kaitannya adalah ketika MIR141 itu meningkat, maka rasio antara M1 dan M2 akan meningkat pula. Karena M1-nya lebih banyak dibandingkan M2. Nah, itu adalah nanti hipotesisnya. Ya. Jadi makanya kalau kalian diskusi kelompok, analisis masalahnya tuh harus jelas sehingga kalian bisa menentukan hipotesis dari analisis masalah ataupun kerangka teorinya, ya. Ya, next. Sekarang kerangka konsep, next. Next. Ya, kalau kerangka konsep itu sebenarnya apa sih? Intinya adalah kerangka konsep itu menggambarkan tadi hubungan antara variabel yang kalian teliti. Kalau di sini adalah mungkin exposure-nya dan outcome-nya, gitu ya. Exposure itu adalah kalau misalnya penelitian analitik, exposure ini adalah inputnya ya, dan outcome-nya adalah luarannya apa. Jadi misalnya tadi hubungan antara korelasi, kalau tadi ya, kalau kita balik ke kerangka teori ini adalah korelasi antara mikroRNA 141 dan rasio. Jadi mikroRNA 141 ini di bagian exposure ya, di bawah ini sebelah kiri. Nah, outcome-nya adalah rasio M1 dan M2 perbandingannya. Ya. Nah, di antara exposure dan outcome ini ya. Oh, nggak kelihatan ya ininya ya. Share screen-nya stop. Mungkin jadinya nggak bisa lihat. Oh, mohon maaf dokter, mungkin terkeluar tadi, ada terkendala. Oh ya. Saya coba share screen kembali dok. Ini bisa nggak ya kalau saya dijadiin co-host aja biar saya bisa share screen sendiri, lebih enak untuk menunjukkan sebenarnya. Oh ya, mungkin host bisa mengubah dokter jadi co-host.
apa? Peningkatan fungsi usus misalnya. Ya kan? Nah, yang menjadi alat ukurnya adalah ini. Untuk melihat fungsi usus adalah dengan epitelisasinya misalnya. Jadi misalnya ketebalan epitelnya ya pada mencit yang diberikan ekstrak daun jambu biji dengan yang tidak misalnya. Nah, skala pengukurannya itu tidak boleh masuk di kerangka teori. Ya. Jadi tidak boleh masuk di kerangka teori, tapi masuknya di kerangka konsep. Jadi skala pengukuran ataupun hasil ukurnya misalnya adalah ketebalan sel epitel usus misalnya ya. Itu bukan outcome-nya. Outcome-nya tetap perbaikan fungsi usus misalnya ya, tapi untuk hasil ukurnya adalah ketebalan sel epitel usus. Nah, itu tidak masuk di kerangka teori untuk ketebalan epitel ususnya. Kecuali memang itu adalah benang merahnya, itu boleh dimasukkan. Tapi hasil ukur ataupun skala pengukuran itu masuknya di kerangka konsep. Begitu juga dengan faktor-faktor bias. Misalnya yang ada faktor biasnya perbedaan berat badan mencitnya, kemudian ada ketidakberhasilan inisiasi diarenya misalnya ya. Nah, itu masuk di kerangka konsep, yaitu hal-hal yang mempengaruhi dari penelitian ini. Ini boleh next slide selanjutnya. Izin dokter. Ya. Jadi untuk jadiin dokter co-host sepertinya saya harus memindahkan dokter ke main room dulu, terus nanti saya jadikan co-host, lalu saya masukkan lagi ke breakout room ini. Gimana dokter? Apakah boleh? Ya, boleh. Baik dokter. Ini aja akun saya yang satunya aja, karena yang buat share screen akun yang satu lagi. Baik dokter, mohon ditunggu sebentar ya dok. Ya. Ya, sudah bisa. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan exposure ya. Exposure-nya ada di sini ya, variabel bebasnya kalau kita sebut ya. Variabel bebasnya ada di sini, outcome-nya atau variabel luarannya ya, itu ada di sini. Nah, luarannya ada di sini yaitu variabel terikatnya. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa ketika kita meneliti antara exposure dan outcome, itu kita akan lihat faktor resikonya, kemudian faktor-faktor yang berperan ya, berpengaruh ya, baik itu berkontribusi maupun nanti dia menghambat ya. Kemudian nanti ada faktor-faktor bias ya. Jadi di sini ya tidak boleh ada nanti disebutkan malah hasil ukurnya. Ya, jadi misalnya tadi hasil ukur pada peningkatan fungsi sel usus yaitu ketebalan sel epitel, maka di outcome-nya itu boleh disebutkan ya di sini. Jadi peningkatan fungsinya ini berupa apa? Peningkatan ketebalan sel usus misalnya, ya sel epitel usus misalnya di sini. Di sini adalah ekstrak etanol daun jambu biji misalnya, ya. Jadi faktor-faktornya tadi itu disebutkan. Kenapa penting? Karena nanti
ini akan memudahkan kalian dalam membahas ya, membuat bab 4 dan bab 5 ya, bikin pembahasan. Artinya semuanya sudah kalian persiapkan dari awal. Ya, sudah dipersiapkan kira-kira faktor apa. Kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan hipotesis, kira-kira kenapa. Nah, itu sudah tergambar di sini ya. Nah, sehingga kenapa sih perlu bikin kerangka konsep ya? Jadi yang pertama adalah mengekspresikan alur pikir logisnya ya terhadap suatu penelitian. Kemudian ini ya hubungannya seperti apa antara variabelnya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang berperan ya. Kemudian kaitannya apa ya. Tadi faktornya apa, bagaimana kaitannya, dan merepresentasikan alur sistematik. Ya, jadi orang lain yang membaca kerangka konsep kalian akan paham, oh penelitian ini tuh seperti ini loh, apa yang mau diteliti itu apa, variabelnya apa saja, kemudian penghambat dan pendukungnya apa ya. Nah, itu sudah tergambar di kerangka konsep. Ya. Ini ringkasannya ya. Nah, ini contoh ya. Contoh tadi penelitian yang sudah saya sebutkan di kerangka teori ya. Jadi exposure-nya apa? Exposure-nya adalah ekspresi mikroRNA 141, outcome-nya adalah peningkatan rasionya. Ya. Karena variabel saya dan hasil ukurnya sama ya. Karena memang hasil ukurnya adalah nanti rasio ini dan ekspresi ini ya. Jadi exposure dan outcome langsung aja dituliskan. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi ini? Jadi kalau misalnya tidak sesuai teori bahwa ekspresi MIR141 meningkat, rasionya juga akan meningkat. Kalau tidak sesuai, maka apa saja yang bisa berpengaruh? Mungkin faktor usia, misalnya semakin tua usia pasien, mungkinnya sistem imunnya. Karena ini makrofag ini kan kaitannya sama sistem imun ya. Mungkin sistem imunnya sudah menurun, jadi tidak terjadi peningkatan. Atau misalnya onsetnya ya, mungkin yang baru terdiagnosis dengan sudah lama terdiagnosis akan berbeda ya, karena kaitannya juga dengan stadiumnya. Karena ternyata setelah saya melakukan penelitian ini ya, memang tidak sesuai dengan hipotesis, jadi tidak signifikan hubungannya. Ternyata adalah ada kaitannya dengan stadium klinis dan grading. Nah, di sini tidak saya tuliskan gradingnya. Jadi ternyata stadium yang lebih tinggi ya, itu mikroRNA-nya malah meningkat. Padahal ini kan tumor supresor MIR ya, mungkin sudah masih ingat ya. Ini kan 2018, 19, 20 saya ngajar kan tentang mikroRNA di semester 2. Nah, tumor supresor MIR harusnya turun kan, semakin tinggi stadium klinis kan ini semakin tertekan, tapi ternyata enggak seperti itu. Jadi ketika kalian sudah bisa membuat seperti ini, maka nanti pembahasannya akan lebih mudah ya. Kemudian faktor sediaannya mungkin karena sampelnya terlalu kecil ya, hasil biopsi itu kan kecil ya dibandingkan hasil operasi. Kemudian ukuran potongan dan kepadatan sel. Jadi ternyata ketika subpopulasi di suatu jaringan itu berbeda, kepadatan selnya berbeda, maka ekspresi dari MIR-nya juga akan berbeda dan jumlah hasil hitungan makrofagnya juga akan berbeda. Kemudian terapinya, apakah yang sudah diberikan terapi dengan tidak itu akan berbeda. Nah, ini faktor-faktor yang menentukan penelitian. Ya, bisa jadi kalau misalnya kalian sudah tahu ini, ketika menentukan inklusi dan eksklusi nanti itu akan lebih mudah ya di bab 3-nya. Kalau kerangka konsepnya sudah jelas. Nah, ini tadi juga sudah dibahas ya. Jadi variabel bebas dan terikat hubungannya apa? Nah, itulah nanti yang membentuk suatu hipotesis. Ya, sekarang kita menyusun bab 3 ya. Saya tidak akan membahas semuanya karena di kuliah riset sebenarnya sudah jelas ya mengenai desain penelitian, kemudian menentukan variabel ya. Nah, tapi yang saya tekankan di sini adalah hal-hal yang harusnya
segaris gitu ya, satu garis dari rumusan masalah, tujuan ya, kemudian desainnya, bahkan dari judul ya, judul, rumusan masalah, tujuan, kerangka konsep, hipotesis, desain ya, hingga uji hipotesisnya, itu semuanya harus sejalan gitu. Jangan sampai judulnya apa ya, desainnya apa. Contohnya apa? Ada judul gambaran ya, gambaran tingkat pengetahuan mengenai pola asuh anak dengan autis, pola asuh ibu anak dengan autis. Dari judulnya seperti itu ya. Tujuannya mengetahui tingkat pengetahuan ya. Kemudian tidak ada hipotesis. Desainnya adalah analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Kira-kira itu satu jalur enggak? Satu arah enggak tuh? Ya, silakan. Biar enggak bosan ya. Nanti kalau dengerin saya terus nanti bosan terus ngantuk. Kira-kira bagaimana? Ini ada siapa ya? Janganlah ya, jangan ditunjuk lah ya. Yuk. Kira-kira kalau dari itu, dari judul, kemudian tujuan dan desainnya apakah sesuai? Nggak ada yang mau jawab nih? Sini ada Nurianti. Gimana Nurianti? Izin dokter. Ya. Apakah suara saya kedengar? Ya, terdengar. Baik dokter, untuk yang desainnya boleh diulang enggak? Tadi saya agak terputus. Desainnya analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Baik dokter, mungkin setahu saya kalau gambaran tuh desainnya lebih ke deskriptif tuh. Kemudian untuk tujuannya mungkin lebih ke menggambarkan dok. Baik, mungkin itu dari saya sedikit dok. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih dok. Ya, sudah bagus ya, berarti sudah paham. Jadi kalau judulnya adalah gambaran, jangan pernah coba-coba ditulis desainnya analitik observasional dengan pendekatan apapun. Walaupun misalnya ada juga yang nulis deskriptif, kuantitatif, ya, deskriptif, kuantitatif, cross-seksional. Nah, kalau deskriptif tidak ada cross-seksional. Ya, jadi istilah cross-seksional, cohort, kemudian case control ya, atau retrospektif itu hanya ada di istilah analitik observasional. Ya, jadi jangan sampai ada deskriptif cross-seksional gitu. Nah, itu ya. Jadi itu yang harus kalian pahami gitu. Nah, dari judul pun jadi makanya sering kalau misalnya nonton kakak kelasnya seminar proposal atau mungkin di sini yang sudah pada nulis juga ya, itu akan ditegur kalau misalnya antara judul dan desainnya tidak selaras ya, karena bahasa judul pun sudah bisa tahu kita desainnya apa. Kemudian variabelnya ya, tentukan variabelnya, definisi operasionalnya ya, dan skala pengukuran. Ini penting karena nanti variabelnya apa dan skala pengukuran apa itu akan menentukan uji hipotesis kalau ini adalah analitik ya, uji hipotesis kalian ya. Nah, ini jenis-jenis penelitiannya. Kalau untuk berdasarkan penerapan itu ada penelitian murni dan ada penelitian terapan. Nah, di antara ini pun ada yang disebut dengan penelitian translasional. Translasional adalah menggabungkan antara penelitian murni dan terapan ya. Kemudian menurut tujuan ada deskriptif tadi ya,
ada korelasi dan komparatif ya, sebenarnya korelasi dan komparatif, ada exploratory dan explanatory ya. Kemudian kalau dari datanya tadi ya ada yang kualitatif, ada kuantitatif. Jadi ada yang langsung menyebutkan di desainnya itu ini adalah kualitatif ataupun kuantitatif. Sebenarnya itu nggak wajib ya dituliskan di desain karena itu akan masuk di definisi operasional. Nah ini sudah tahu lah ya, pokoknya ini adalah desain penelitian ya. Nanti dipisahkan ada yang eksperimental, ada yang observasional. Eksperimental ada yang RCT, ada yang kuasi eksperimental ya. Kemudian yang observasi itu ada deskriptif dan analitik ya. Kalau tadi penelitian melihat efek ekstra etanol daun jambu biji tadi ya terhadap peningkatan fungsi sel usus misalnya ya, dengan hasil ukurnya adalah ketebalan sel epitel misalnya. Nah, itu masuk di mana? Apakah eksperimental ataupun observasional? Ya, jadi dia tidak akan masuk di RCT ya, karena RCT ini lebih ke ini sudah endingnya dari penelitian terapan ya. Jadi untuk melihat clinical trial-nya biasanya ya. Kalau kuasi ini semi eksperimen. Jadi misalnya kalian mau lihat tingkat pengetahuan pre dan post pemberian penyuluhan, itu eksperimen ya, itu kuasi. Nah kalau tadi mau lihat mencit yang diberikan ekstrak jambu biji dengan yang tidak, bagaimana ketebalannya, nah itu bisa masuk di analisis dengan setting laboratorium ya ataupun eksperimen. Ya, jadi uji hipotesisnya ya bisa menggunakan ini nanti analitik ya. Seperti itu. Nah, nanti dilihat exposure-nya mana yang duluan gitu ya. Tapi kan kalau misalnya untuk penelitian murni seperti itu, kita tidak bisa bilang case control maupun cohort ya. Bisa jadi itu adalah satu cross sectional, walaupun misalnya cohortnya kalau diikutin, kalau mencit misalnya diikutin selama 2 bulan, itu bisa nggak jadikan cohort? Bisa aja. Ya, jadi tergantung dengan tujuan kalian ya, desainnya apa, uji hipotesisnya apa ya. Nah, ini berdasarkan waktu ya. Jadi exposure-nya dulu atau outcome-nya dulu yang ingin kalian lihat. Kalau ke depan di saat ini adalah exposure, kalian ingin lihat outcome-nya di waktu ke depan, misalnya dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun gitu ya, itu tetap disebut dengan cohort. Jadi kalian mengikuti gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya saat ini sudah lihat outcome-nya, tapi ingin lihat exposure dulunya, itu kita sebut dengan case control. Tapi kalau kalian tidak tahu mana telur, mana ayam, ya mana yang duluan, exposure ataupun outcome, kita sebut dengan cross sectional. Kayak penelitian saya tadi, mikroRNA 141 di sediaan FFPI ya, mau dilihat rasio makrofagnya, itu saya kan nggak tahu mana dulu, apakah makrofag yang menjadi M2 itu menyebabkan mikroRNA-nya turun, atau mikroRNA-nya turun, akhirnya M2-nya jadi tinggi gitu. Saya nggak tahu karena saya periksanya pada satu waktu, ya kan? Nah itu kita sebut dengan cross sectional, ya. Ini kita sekilas aja karena ini sudah ada kuliahnya di modul riset, tapi penting untuk mengetahui bahwa studi observasi, ya, berdasarkan waktu itu ada 3 ini, ada cohort, case control, dan cross sectional, ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah skala pengukuran. Ya, apakah kalian ingin numerik ya
Numerik itu ada interval dan rasio, ataupun kategorik, apakah ordinal dan nominal. Ya, jadi biasanya yang kuantitatif ini adalah numerik. Jadi misalnya kalian ingin melihat rata-rata, ya. Jadi kalau numerik hasilnya adalah ada min-nya, ya, min dari hasil, ya, hasil ukur. Kalau kategorik itu kita tidak lihat angkanya, tetapi dikategorikan, ya. Bisa nggak sih dari kuantitatif menjadi kualitatif? Itu bisa, ya. Jadi misalnya kadar HB misalnya. Misalnya kalian hasil ukurnya adalah kadar HB, ya. Tapi kalian ingin analisisnya dengan kategori. Jadi misalnya kalian ingin melihat hubungan hubungan konsumsi Fe misalnya, ya, konsumsi Fe pada ibu hamil dengan kejadian anemia, ya. Kalau disebutnya dengan kejadian anemia, artinya itu kalian mengkategorikan, ya, hasil ukurnya dikategorikan. Tapi kalau kalian sebutkan hubungan asupan Fe pada ibu hamil dengan kadar Hb, ya, pada judul, itu berarti kalian menggunakan numerik. Paham, ya? Jadi tadi numerik ini, kadar Hb ini bisa kalian telitinya dengan kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif kalau di judulnya adalah hubungan antara asupan Fe terhadap kadar Hb ibu hamil, ya, karena di situ disebutkan kadar Hb, maka penelitiannya adalah kuantitatif. Jadi hasil ukurnya nanti skala pengukurannya adalah numerik, ya. Nah, tapi kalau di judulnya adalah hubungan antara asupan Fe dan kejadian anemia pada ibu hamil, itu kita jadikan kategori. Karena nanti jadinya dituliskan dikategorikan normal, anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Ya. Nah, skala pengukuran ini penting kalian ketahui karena nanti ini berkaitan dengan uji hipotesisnya. Ya, jadi penentuan variabel, penentuan skala, ya, nanti akan menentukan uji hipotesisnya. Oke, sekarang kita bahas uji hipotesis. Jadi sebenarnya inti dari penelitian nanti adalah uji hipotesis. Kalau memang ini adalah analitik, ya, karena secara statistik inilah yang membuktikan penelitian kalian bisa diterima ataupun tidak. Ya, kalau dari desain, variabel, skala ukur, dan uji hipotesisnya benar, maka penelitian ini bisa diterima, gitu, ya. Nah, ada dua uji hipotesis secara umumnya, ada komparatif atau beda dan korelasi. Ada. Jadi mungkin kalau ketemu dosen ditanya, kalian nanti ujinya pakai apa? Misalnya analitik, ya. Pakai uji beda atau uji hubungan? Uji korelasi, ya. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris tuh sebenarnya bisa ada korelasi, ya, correlation, association, gitu, ya. Nah, masalahnya kalau di Indonesia kan itu sama-sama artinya hubungan, ya kan? Nah, tapi jadinya disepakatilah kalau jenis hipotesis komparatif biasanya kata yang dipakai adalah perbedaan atau perbandingan. Ya, kata ini harus muncul sebenarnya di judul, rumusan masalah, ya, tujuan, ya, dan hipotesis. Ini harus muncul. Jadi kalau kalian nanti mau menggunakan jenis hipotesis komparatif, itu harus ada kata perbedaan dan perbandingan. Jadi sering kan kalau kalian baca skripsi itu hubungan, ya. Nah, kalau hubungan itu belum pasti apakah dia uji beda atau uji korelasi, karena sama-sama kan hubungan itu kata umumnya. Tapi kalau mau lebih spesifik, ya, langsung aja dituliskan perbedaan atau perbandingan atau korelasi. Jadi kalau mau menggunakan jenis hipotesis korelatif, maka di judul harus ada tulis korelasi.
Misalnya tadi korelasi ekspresi mikroRNA 141 dan rasio tumor associated macrophage M1 dan M2 gitu ya. Nah, saya sebut korelasi karena nanti hipotesisnya berbunyi semakin tinggi kadar mikroRNA, ekspresi mikroRNA, maka semakin tinggi rasionya. Ya kan? Paham nggak itu kalau korelasi? Kalau komparatif akan dituliskan misalnya pada, nggak usah deh yang mikroRNA, yang tadi aja suplemen FE misalnya, karena itu kan bisa kualitatif bisa kuantitatif. Kalau misalnya kalian tulis terdapat perbedaan kadar HB ya antara ibu hamil yang mengkonsumsi FE dan tidak mengkonsumsi FE. Artinya kalian menggunakan hipotesis komparatif. Tapi kalau kalian mau jadikan korelasi itu bisa semakin sering ya frekuensi mengkonsumsi FE maka semakin rendah kejadian anemia pada ibu hamil. Misalnya, itu korelasi. Walaupun kalau misalnya korelasi itu biasanya numerik ya, yang digunakan numerik biasanya. Tapi bisa nggak pakai kategori? Bisa saja ya. Nah, ini mungkin contoh pertanyaan akan lebih memudahkan ya. Di sini yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan. Nah, kalau sudah ada kata perbedaan ya, berarti dia hipotesisnya jenisnya komparatif. Bagaimana perbandingan? Ya. Perbandingan itu bisa juga komparatif. Apakah terdapat hubungan? Nah, kalau terdapat hubungan antara ini bisa komparatif, bisa korelatif. Nggak jelas masih, ya. Nah, hanya saja yang bisa membuat ini adalah pertanyaan untuk komparatif adalah perilaku merokok, ya, dengan kadar gula darah. Jadi, yang merokok dan tidak dibandingkan, ya. Nah, kalau disebut dibandingkan, maka itu adalah hipotesis komparatif. Apakah terdapat perbedaan? Ya, ini udah jelas komparatif. Bagaimana perbandingan? Ya, ini jelas komparatif. Nah, apakah terdapat hubungan tadi sama ya, hubungan antara perilaku merokok dan kanker paru? Ya, misalnya dia mau ini adalah jenisnya kohort misalnya. Ya, sekarang pasien-pasien yang merokok dan tidak merokok dilihat 10 tahun lagi kena kanker paru atau tidak. Ya. Nah, disebutnya hubungan. Nah, karena dibandingkan seperti itu, maka nanti ini adalah uji beda. Ya. Kemudian bagaimana korelasi? Nah, kalau udah korelasi ada tulisan seperti ini, ya udah ini jelas ini adalah hipotesis korelatif, ya. Bagaimana kalimat hipotesisnya nanti kita akan lihat, ya. Kemudian apakah terdapat hubungan antara kadar ini dan kadar itu? Ya, nah ini biasanya korelatif. Jadi apakah semakin tinggi kadar TG maka semakin tinggi kadar gula darah atau sebaliknya. Tergantung mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya kalian, ya. Nah, jadi perbedaan kedua hipotesis ini berdasarkan yang pertama adalah parameternya. Kalau ingin mencari koefisien korelasi atau R berarti dia hipotesis korelasi. Tapi kalau yang diinginkan adalah perbedaan min, ya, perbandingan min antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, atau perbandingan proporsi, ya, berapa persen pada kelompok A, berapa persen kelompok B, gitu ya, atau odds ratio ini pada case control, dan risiko relatif atau pada cohort, ya, maka kalau parameternya kalian ini, ya, yang ingin kalian temukan adalah ini, maka yang kalian gunakan adalah hipotesis komparatif. Jangan sampai kalian mencari nilai R, nggak nyambung nanti, ya. Kemudian skala pengukuran. Nah, kalau uji hipotesis korelatif umumnya itu adalah numerik dan numerik, ya, hubungannya skala pengukuran dan numerik. Sementara kalau komparatif itu bisa saja numerik-numerik, numerik kategorik atau kategorik-kategorik, ya. Skala pengukuran.
Nah, tabel ini itu harus diingat. Ya, jenis hipotesisnya apakah komparatif atau korelasi. Komparatif ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. Apa sih maksudnya? Ya, kalau tidak berpasangan itu tidak ada pengulangan sebenarnya ya. Kalau berpasangan itu ada pengulangan. Jadi ada pretest dan post-test biasanya. Itu yang berpasangan. Ya, tadi misalnya kadar gula darah mencit setelah diberikan infusa daun salam. Dan sebelum dan sesudah diberikan infusa daun salam. Misalnya. Nah, kelompoknya adalah perbedaan dosisnya. Misalnya ada 5 dosis, berarti kelompoknya lebih dari 2 kelompok dengan 2 kali pengukuran gula darah. Tapi kalau hanya pengukuran gula darahnya hanya 1 kali, jadi perbandingannya adalah tikus yang tidak diberikan infusa daun salam, tikus yang diberikan metformin, tikus normal yang tidak dibuat DM misalnya ya. Kemudian dosis 1, dosis 2, dosis 3, berarti ada 7 kelompok misalnya ya, tapi hanya 1 kali pengukuran, maka ujinya adalah uji tidak berpasangan lebih dari 2 kelompok. Kalau kadar gula darah yang dilihat adalah numerik, ya, maka ujinya adalah menggunakan one way ANOVA. Kalau dibuat adalah dikategorikan misalnya kadar gulanya normal, hiperglikemik dan normal dan hiperglikemik ya, kalian bikin, maka itu kan tadi nominal ya, maka ujinya adalah yang digunakan dengan chi-square. Ya, kalau kategoriknya dengan ordinal, jadi misalnya bertingkat ya, maka menggunakan Kruskal-Wallis kalau dia lebih dari 2 kelompok tadi ya contohnya ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami karena ini penting sekali ketika kalian sudah tahu ini di awal, maka seminar proposal kalian akan mulus, lancar, dan nanti ketika membahas bab 4 dan 5 akan lebih mudah. Nah, sementara yang korelasi itu menggunakan Pearson. Nah, tapi ya uji-uji hipotesis ini itu punya syaratnya. Jadi biasanya kalau numerik ya, kan ada uji parametrik dan non parametrik. Kalau misalnya ingat ya berdasarkan skala pengukurannya, parametrik berarti numerik. Kalau ini sebarannya normal semuanya, datanya homogen, maka kita menggunakan ini parametriknya. Bisa pakai t-test ya, bisa pakai ANOVA ataupun Pearson. Tapi kalau syarat ini tidak dipenuhi, misalnya mau uji ini ya, komparatif tidak berpasangan lebih dari 2 kelompok, menggunakan ANOVA. Tapi ternyata distribusi datanya tidak normal. Maka pilihannya adalah menggunakan non parametrik. Berarti kita menggunakan Kruskal-Wallis. Seperti itu. Sama dengan korelasi, kalau distribusi datanya tidak normal, ya, maka yang pilihannya adalah menggunakan Spearman. Ya, makanya tadi ketika membuat definisi operasional dan variabel itu ditentukan kelompoknya berdasarkan apa. Misalnya tadi infusa daun salam tadi ya, kelompoknya berdasarkan kelompok mencitnya. Misalnya mencit yang diberikan perlakuan, tidak diberikan perlakuan, mencit normal ya. Kemudian ada 3 dosis. Itu ada penentuan kelompoknya. Ya. Kemudian skalanya apa? Hasil pengukurannya skalanya apa? Mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Ya, mau di numerik atau di kategorik, ya. Nah, itu menentukan uji hipotesis yang akan kalian gunakan. Atau tadi kalau saya menggunakan tadi ya mikroRNA MIR141 ya dengan jumlah makrofag M1 misalnya ya. Nah, itu kan numerik tuh. Nah, kelompoknya berdasarkan apa? Berdasarkan misalnya kalau tadi numerik kan saya korelasi ya. Jadi bukan pengelompokan. Jadinya korelasi. Karena saya menggunakan numerik berarti digunakan Pearson. Tapi kalau datanya tidak terdistribusi normal, maka pilihannya adalah Spearman. Tapi kalau saya ingin meneliti perbedaan ekspresi mikroRNA 141 antara pasien kanker prostat dan BPH, ya itu kan berarti ada 2 kelompok ya. 2 kelompok dengan ekspresi itu adalah numerik dan pengukurannya hanya 1 waktu, ya maka
saya menggunakan uji hipotesisnya komparatif tidak berpasangan dengan 2 kelompok. Berarti saya pakai t-test. Ya. Tapi kalau sebaran datanya tidak normal, maka pilihannya adalah menggunakan Mann-Whitney. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti diskusi biar lebih paham ya. Nah, ini menulis hipotesisnya. Tadi saya bilang harus runut ya. Jadi misalnya rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan kadar gula darah antara perokok dan bukan perokok, maka hipotesisnya adalah kadar gula darah perokok lebih tinggi atau misalnya lebih rendah tergantung dengan kerangka teorinya ya. Kadar gula darah perokok lebih tinggi dibandingkan bukan perokok. Ya. Nih ada kata dibandingkan. Lebih titik-titik dibandingkan titik-titik. Karena di sini adalah perbedaan ataupun perbandingan. Ya. Tapi kalau rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan atau korelasi antara kadar TG dan kadar gula darah, maka kalimat hipotesis uji korelatif adalah semakin tinggi titik-titik, maka semakin tinggi titik-titik. Kalau ini korelasi bersifat positif. Ada lagi korelasi bersifat negatif, tergantung dengan hipotesis, tergantung dengan kerangka teori kalian. Semakin tinggi titik-titik, maka semakin rendah titik-titik. Ya, nah itu adalah kalimat untuk hipotesis korelatif. Ya, semakin sering titik-titik, maka semakin rendah kadar titik-titik misalnya. Ya, nah itu kalimat-kalimat korelasi. Ya, bisa kan bedakan ya antara kalimat hipotesis yang pertama dan kalimat hipotesis yang kedua. Ya, ini saya minta tolong nanti ada 1-2 orang yang boleh menyampaikan pemikirannya ya. Latihan kasus yang pertama. Seorang mahasiswa melakukan pengamatan terhadap kesiapan mental pasien kanker saat terdiagnosis pertama kali dan ingin mengetahui bagaimana coping strategi. Ya. Ia memperhatikan, nah ini latar belakangnya, memperhatikan bahwa beberapa pasien dengan penerimaan yang baik dapat menjalani terapi kanker dengan baik. Sehingga ia penasaran, nah ini adalah tujuannya. Apakah coping strategi ini berpengaruh pada outcome dan prognosis pasien kanker? Kira-kira rumusan masalahnya apa? Silakan. Jika ada yang ingin menjawab. Ada yang mau menjawab? Silakan. Ahmad Sofiul Huda. Gimana Ahmad? Apa rumusan masalahnya kira-kira? Izin dokter. Ya. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, rumusan masalahnya itu apakah coping strategi ini berpengaruh pada outcome dan prognosis, dokter? Ya, kalimat rumusan masalahnya apa? Kalau kamu ingin menggunakan hipotesis komparatif misalnya. Mau menggunakan hipotesis komparatif. Berarti kalimat rumusan masalahnya adalah terdapat perbedaan outcome dan prognosis pasien kanker pada pasien dengan coping strategi yang baik dan kurang baik. Itu ya, itu rumusan masalahnya. Kalau mau menggunakan hipotesis komparatif. Jadi uji hipotesisnya yang mana? Kalau memang dia menggunakan kelompoknya ada berdasarkan coping strategi atau variabel penentu. Nah, biasanya kalau yang kayak gini-gini tuh variabel penentunya itulah menjadi kelompoknya. Ya, jadi misalnya hubungan tingkat pengetahuan mengenai kanker dan perilaku pencegahan kanker payudara misalnya. Nah, itu
berarti variabel penentunya adalah tingkat pengetahuan kan? Nah, itu adalah sebagai basis penentuan jumlah kelompok. Jadi misalnya gambaran pengetahuan tingkat pengetahuan tinggi tingkat pengetahuan itu tinggi, sedang, rendah ya. Atau tingkat baik, cukup, rendah gitu. Baik, cukup, rendah. Berarti ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Ya kan? Kemudian sikapnya kan berarti ordinal ya. Negatif ataupun positif, karena sikap itu ada 2. Nah, kalau begitu uji hipotesis yang digunakan yang mana? Karena tadi membedakan ya, komparatif dengan lebih dari 2 kelompok dan dia menggunakan ordinal, maka uji hipotesisnya menggunakan Kruskal-Wallis. Semoga paham ya. Tapi kalau tadi ini pengaruhnya itu kalian mau lihat semakin baik ya. Ini kalau misalnya gini, apakah coping strategi berpengaruh pada outcome dan prognosis pasien kanker, ya, atau bagaimana hubungan antara coping strategi dan outcome serta prognosis pasien kanker? Kalau itu adalah rumusan masalah untuk hipotesis korelatif, maka hipotesis korelatifnya adalah semakin baik coping strategi, maka semakin baik pula outcome dan prognosis pasien kanker. Berarti yang digunakan adalah uji korelatif. Ya. Karena menggunakan tadi apa? Skalanya ordinal. Ya. Maka yang kita pilih adalah uji korelatifnya dengan Spearman. Jangan Pearson. Kecuali numerik ya. Kalau ini kan tadi outcome itu dan prognosis itu kan baik atau buruk kan? Prognosisnya dubia bonum dan malam ya kan? 2 aja kan? Berarti kan dia menggunakan ordinal. Berarti untuk melihat korelasinya itu dengan Spearman. Ya, jadi satu kasus ini tergantung kalian melihatnya mau menggunakan komparatif atau korelasi. Kalimat hipotesisnya apa? Apakah terdapat perbedaan outcome pada pasien dengan coping strategi yang baik dan tidak? Berarti itu kalian menggunakan hipotesis komparatif, uji hipotesisnya juga uji beda. Tapi kalau tadi mau lihat bagaimana hubungan atau korelasi antara coping strategi dengan outcome-nya, ya, berarti menggunakan hipotesis korelatif. Ya, hipotesisnya berbunyi tadi, semakin baik coping strategi, maka semakin baik prognosis pasien kanker. Nah, kalau hipotesisnya bunyi seperti itu, berarti uji hipotesis yang digunakan adalah uji R atau korelatif. Ya. Kemudian poin tinjauan pustakanya apa saja? Tentu yang dibahas adalah tadi tentang kankernya dulu, ya, pengertian secara umum. Kemudian bagaimana coping strategi dan denial-nya, ya, kesiapan mental pasien. Dan yaitu bagaimana apakah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kedua hal ini, ya, pada beberapa kanker. Variabelnya tentu ya tadi coping strategi dan outcome atau prognosisnya. Ya, skala pengukurannya ditentukan tadi apakah mau pakai numerik ya, misalnya hasil scoringnya atau mau dikategorikan. Ya. Rangka konsepnya ditentukan dan tadi hipotesis uji hipotesis. Oke, satu lagi. Seorang mahasiswa suatu hari memperhatikan seorang tetangga yang mengkonsumsi daun salam, tadi sebenarnya sudah kita bahas ya, yang direbus untuk mengatasi penyakit diabetesnya. Mahasiswa ini melakukan penelusuran literatur ya mengenai kandungan daun salam. Kemudian diketahui ada flavonoid. Ya. Nah, kemudian dia memutuskan untuk melakukan penelitian eksperimental pada mencit untuk membuktikan hal ini. Ya, rumusan masalahnya apa? Apakah terdapat tadi ya hubungan atau mungkin mau lihat komparatif antar kelompok mencit yang diberikan daun salam dengan yang tidak. Ya, nanti tentukan juga variabelnya yang mana, kelompoknya berdasarkan apa, ya, rangka konsepnya seperti apa, hipotesisnya berbunyi seperti apa. Kalau komparatif berarti terdapat perbedaan kadar gula darah antara mencit yang diberikan infusa daun salam dan tidak diberikan perlakuan misalnya. Ya, jadi itu adalah bunyi hipotesisnya. Uji hipotesisnya tergantung
tadi berapa kelompok, kemudian hasil ukurnya mau pakai apa? Mau pakai numerik ataupun kategori, ya. Mudah-mudahan sampai di sini jelas. Nah, setelah selesai tadi, barulah jalannya penelitian. Yang penting adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah waktu, ya, karena kalian mengerjakan skripsi ini sambil modul, ya. Jadi memang manajemen waktu ini sangat penting. Kalau misalnya tidak bisa memanage dengan baik, maka akan kesulitan untuk lulus tepat waktu, ya. Kemudian sabar, ya. Sabar ini dalam hal tadi untuk mencari topik, ya, kemudian berkonsultasi dengan dosennya, belum tentu dosennya cepat nanggapin gitu, ya. Pokoknya sabarlah dengan segala hal, ya, dengan macam-macam faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Dan yang paling penting adalah jujur. Apapun hasilnya disampaikan. Kalaupun tidak signifikan tidak apa-apa. Kalaupun hipotesisnya berbeda dengan teori nggak apa-apa. Yang penting kalian jujur dan bisa membahas dengan baik nantinya. Kenapa sih hasil ini tidak sesuai dengan teori? Gitu. Nah, itu nanti yang dinilai, ya. Baik, terima kasih. Dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Marieka atas pemaparan materinya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya izin mereview sedikit mengenai materi yang Dokter sampaikan. Nah, materi bab 2 ini dan bab 3 mengenai untuk bab 2-nya terdapat tinjauan pustaka, kerangka teori, dan ada juga kerangka konsep. Untuk tinjauan pustaka ini kita dapat melihat data-data dan sumber variabel penelitian. Terus untuk ada juga hasil penelitian agar kita dapat mengetahui benang merahnya itu di mana. Terus penulisan gambar. Nah, penulisan gambar ini sebaiknya untuk dapat dijelaskan parafase untuk tidak menjiplak. Terdapat juga kerangka teori serta kerangka konsep. Nah, bedanya dari kerangka teori dan konsep ini tuh kerangka konsep ini lebih ke penelitiannya. Dan untuk pada bab 3 ini mengenai desain penelitian serta hipotesisnya. Sekian dari saya, Dokter. Untuk teman-teman yang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya beri 3 orang penanya. Nah, nanti pertanyaan itu akan dikumpulkan baru dokter dapat menanggapinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengetikkan angka 1 pada kolom komentar atau on mic. Sekian dari saya persilahkan untuk bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan ketiganya, dari Kak Kezia Yung, boleh dipersilakan untuk bertanya. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan saya Kezia Yung dari Universitas Cendrawasih, Dok. Saya mau tanya, saya kan base-nya di Papua. Nah, kalau tadi dokter sempat bilang tentang hipotesis yang menggunakan variabel numerik, itu kan hipotesis korelatif kan ya, Dok. Nah, sedangkan di Papua sendiri kalau misalnya kami mau melakukan beberapa penelitian gitu, riset, itu kebanyakan data-datanya kan belum antara belum valid maupun belum lengkap, seperti itu, Dok. Bagaimana tetap melakukan yang korelatif, ya, yang menggunakan variabel numerik itu, tapi dengan keadaan yang kami rasakan sekarang, gitu, Dok. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya, pembawa acara ya. Boleh, Dokter. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi ingin melakukan penelitian korelatif, ya, dengan numerik, tapi mungkin keterbatasan di mungkin untuk pengukuran ya. Sebenarnya tergantung dengan tadi apa yang ingin diteliti. Jadi kalau numerik ini penelitian-penelitian berbasis kuesioner pun bisa. Jadi misalnya ingin melihat hubungan antara ini ya yang ada maksud saya di sini Adel ya. Jadi gini, ingin melihat
hubungan antara tingkat kecemasan dan penerimaan diri dan tingkat kecemasan, ya. Nah, itu kan kalimatnya sebenarnya kita bisa lihat mungkin ini skalanya adalah kategorik. Tapi kalau mau menggunakan numerik bisa nggak? Bisa-bisa saja. Jadi yang digunakan nanti untuk dianalisa adalah hasil ukurnya dengan scoring. Jadi tidak dikategorikan. Jadi hasilnya adalah skor penerimaan diri dengan skor kecemasan. Nanti dikorelasikan. Jadi semakin tinggi misalnya ya, semakin tinggi skor penerimaan diri, maka semakin rendah skor kecemasannya. Jadi tetap bisa menggunakan uji korelasi dengan skala pengukuran numerik. Jadi sebenarnya tergantung kita. Nah, penelitian itu kan tergantung mampu laksananya kita ya. Kalau misalnya kita mampu laksananya adalah dengan kategori, ya udah jangan dipaksakan. Mau tetap korelatif kan tadi masih ada ya di sini pilihannya gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan ordinal misalnya ya dengan kategorik, maka masih tetap mau korelasi bisa aja pakai Spearman. Ya, jadi uji hipotesisnya yang kita pilih sesuai. Yang penting sesuai gitu. Intinya adalah kita mau penelitian seperti apapun, yang penting sesuai variabelnya apa, skala pengukurannya apa, kemudian ujinya apa, gitu. Ya, seperti itu. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Apakah udah dapat dipahami Kak Kezia Yung? Terima kasih dokter, udah bisa. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Vela Violeta. Untuk Kak Vela Violeta, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator MC. Jadi mohon maaf sebelumnya dokter, Vela tidak dapat on-kan kamera karena kendala sinyal. Jadi saya Vela Violeta izin bertanya dokter mengenai uji hipotesis ini. Nah, dari kemarin waktu pas proposal Vela, uji hipotesis Vela kan untuk mencari hubungan ya dokter. Nah, untuk mencari hubungan ini berarti kita menggunakan korelasi dan juga skala yang Vela gunakan yaitu ordinal dan ordinal dokter. Nah, berarti saya menggunakan dengan uji Spearman. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk uji Spearman ini, apakah boleh saya menggunakan uji alternatifnya itu chi-square dokter? Dan juga ada lagi apabila saya juga masih bingung dokter mengenai sampling, cara pengambilan sampling, karena kemarin Vela juga ada ditanyain mengenai hal ini. Jujur Vela juga masih bingung di mana sih dok persamaan ataupun perbedaan dari purposive sampling dan juga consecutive sampling dokter. Karena saya coba cari literatur lain itu sepertinya hasil sama saja dokter, seperti kurang lebih gitu dokter. Sekian dari saya dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Vela. Dan ini Vela ini mahasiswa bimbingan saya ya, untuk memang kemarin beberapa kali ditanyakan untuk sampling dan uji hipotesis ya. Nah, kalau tadi sudah benar ya, kalau untuk skalanya adalah ordinal dan ordinal, ingin melihat korelasi, udah pakai Spearman. Spearman itu tidak ada, nggak bisa kalau misalnya uji alternatifnya adalah chi-square tuh enggak. Jadi parametrik ya, non-parametrik itu lebih ringan, jadi karena dia profesional. Jadi Spearman itu profesionalnya adalah sebagai uji non-parametrik. Tapi dia juga bisa menjadi uji alternatif dari uji parametrik Pearson. Jadi kalau udah masuknya Spearman, ya, atau ya udah nggak ada uji alternatif lagi gitu ya, nggak bisa pakai chi-square karena kalau chi-square itu adalah uji hipotesis untuk hipotesis komparatif, beda komparatif sama korelasi. Kemudian teknik sampling ya memang ini agak agak riskan ketika kita membedakan purposif sama konsekutif. Ya kalau purposif itu kita sudah tentukan, walaupun gini ya, walaupun kita ada variabel ada inklusi dan eksklusi. Tapi kalau purposif ini kita sudah tunjuk gitu. Misalnya gini, saya ingin melakukan penelitian di
kalau Vela kan di rumah sakit ya, di rumah sakit di Sintang ya. Nah, Vela Iya, langsung dokter. menunjuk saya ingin food positifnya itu adalah semua pasien yang terdiagnosa pada tahun 2020. Itu food positif. Ya, tapi kalau konsekutif itu enggak, misalnya sama-sama di 2020 deh ya, misalnya judul penelitiannya pada pasien TB tahun 2020 gitu ya. Nah, kalau konsekutif itu semua pasien TB yang terdiagnosa pada 2020 yang masuk inklusi dan eksklusi pada masa penelitian tertentu ya, itu dijadikan sampel seketemunya gitu. Seketemunya aja. Misalnya pasien yang misalnya ada pasiennya ada 100, Vela mau 40 pasien misalnya ya. Nah, antara 1 sampai 100 itu Vela acak gitu ya. Yang mana seketemunya sampai 40 udah stop. Gitu. Tapi kalau purposif itu dia lebih ke misalnya yang terdiagnosa pada tahun 2020 ya di bangsal apa gitu. Jadi karena misalnya jumlah minimal sampelnya ada 40, harus ketemu tuh 40 di bangsal tertentu. Gitu. Jadi memang sudah ditentukan kalau konsekutif tadi kan mungkin di bangsal apapun ya di rumah sakit itu. Jadi tidak ditentukan bahwa pasiennya dari mana saja. Yang penting dia terdiagnosa pada tahun 2020 misalnya. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau konsekutif itu seketemunya kita lebih mudah untuk untuk pemeriksa atau peneliti. Tapi kalau purposif itu biasanya akan mengurangi bias. Jadi misalnya dia dirawat di ini berarti kan semuanya pasiennya dirawat dalam kondisi seperti apa gitu ya. Nah, jadi ada tujuannya gitu. Ya. Kayak gitu. Gimana? Baik, terima kasih dokter. Dok, izin bertanya kembali dok. Jadi mengenai purposif dan juga konsekutif ini, kalau purposif ini berarti kan kita misalnya Vela ambilnya di rumah sakit ada Muhammad John Sintang. Kemudian kalau misalnya Vela ngambil purposif itu harus ditentuin ya dok. Misalnya ini pasiennya yang khususnya yang dirawat jalan pada bulan sekian hingga sekian gitu ya dok. Kemudian untuk konsekutif ini sendiri Vela ngambilnya berarti mau yang rawat inap, mau yang rawat jalan, mau TB paru ataupun TB ekstra paru pun sepertinya nggak apa-apa. Seperti itu ya dok maksudnya. Yang penting ini variabel inklusi eksklusinya kan sama nih, cuma beda caranya. Jadi kalau konsekutif ini lebih ke dibatasi oleh ada pembatasnya. Misalnya Vela mau dibatasi 3 bulan, ya. Artinya seketemunya aja pasien selama 3 bulan itu. Yang penting udah nyampe 40 sampel misalnya ya. Tapi kalau purposif enggak. Jadi misalnya Vela nunggu nih sampai 40 sampel ya di ruangan A misalnya di bangsal A misalnya yang rawat inap. Walaupun mau sampai 6 bulan sampai 1 tahun pokoknya sesuai dengan tujuan Vela gitu. Jadi karakteristik pasien tertentunya lagi tuh ada tambahan datanya lagi gitu. Misalnya ya itu tadi yang dirawat inap misalnya. Ya, tapi kalau TB paru atau ekstra paru itu kan sudah di infusi eksklusi kan. Nah, itu sama aja. Seperti itu. Oke dokter, dok izin bertanya kembali nih dok. Ya, kalau misalnya Vela tadi ngambil uji Spearman ya dokter, seandainya kan Vela butuh pasiennya udah ditentuin nih dok. Berarti kan Vela nggak ngambil semua pasiennya. Kalau misalnya Vela ngambil samplingnya itu probability sampling, itu cocok nggak ya dokter? Atau gimana ya dokter? Iya, dengan probability maupun non probability itu sebenarnya tergantung Velanya maunya diacak ya atau di klasterkan gitu ya. Kalau diacak nih kan misalnya tadi semua pasien yang dirawat semua pasien yang terdata di rumah sakit AD Muhammad Jun misalnya di Sintang. Tapi kalau misalnya mau di-stratified misalnya ya, jadi tidak diacak tapi di-stratified misalnya berdasarkan wilayah asal misalnya kecamatan mana gitu ya. Jadi tergantung Velanya aja. Jadi boleh aja sih pakai apapun ya. Uji korelasi itu hanya bukan berkaitan dengan teknik sampling, tapi berkaitan dengan skala dan variabelnya. Tapi kalau teknik sampling itu berkaitan dengan
mengurangi bias-bias pada penelitian. Jadi tadi di kerangka konsep kan ada pendukungnya, ada biasnya gitu ya. Nah, itulah yang dikurangi dengan teknik sampling ini kayak gitu. Apakah bisa mewakili populasi atau tidak seperti itu ya. Jadi nggak ada kaitannya sama uji hipotesis. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada ingin bertanya lagi? Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, dokter, saya izin untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, untuk ini pertanyaan pertama ini, apakah misalnya untuk kerangka konsep dan kerangka teori ini, apakah jika kita membuat suatu skripsi nanti penelitian dapat memasukkan kerangka teori dan konsep skripsinya mengenai penelitian gitu, dokter? Apa harus ada skripsinya tentang judul skripsinya gitu, dokter? Tadi gimana? Pertanyaannya gimana? Apakah jika kita membuat suatu skripsi penelitian harus memasukkan kerangka teori dan kerangka konsepnya ya, dokter? Oh ya, ya itu harus karena itu memang masuk di tata tulisnya ya. Jadi metode penelitian untuk skripsi atau penelitian memang di bab 2 itu ada bagian tinjauan pustaka, ada diakhiri dengan kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Hipotesis kalau memang ini adalah analitik ya atau eksperimen. Tapi kalau deskriptif itu tidak wajib pada hipotesis. Jadi ini memang bagian dari bab 2, kerangka teori dan kerangka konsep ya. Baik dokter, ya. Terima kasih. Baik, izin dokter ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Erik Septian Prawira, boleh dipersilahkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat pagi dokter. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kan kita misalnya memilih consecutive sampling sebagai pemilihan sampel. Kan dokter menjelaskan bahwa untuk sampelnya ini seadanya aja, yang penting memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pertanyaan saya kan di proposal itu tetap menghitung besar sampel minimal, dokter. Jadi apakah kita merujuk ke sampel minimal atau berdasarkan teori ya seadanya aja dari penelitian tersebut? Terima kasih, dokter. Ya, pertanyaannya menarik ya. Jadi teknik sampling itu hanya bagaimana kita mengambil sampel ya tadi apakah acak, ada acak sederhana atau tadi dengan certified ya. Nah, untuk jumlah sampel minimal tetap harus dipenuhi. Jadi konsekutif itu seadanya maksudnya gini, seketemunya pasien gitu. Jadi memudahkan. Jadi misalnya pada 3 bulan itu misalnya sampel penelitiannya adalah 40. Ya, 40 sampel. Nah, maka dalam 3 bulan itu seketemunya 40 sampel itulah yang dijadikan sampel penelitian itu konsekutif. Jadi tetap saja bukan seadanya, maksudnya adalah 3 bulan baru 15 gitu ya. Udah deh selesai gitu. Nggak bisa juga seperti itu. Jadi tetap harus dipenuhi jumlah sampel minimal ya. Baik dokter, terima kasih. Ya. Baik, untuk teman-teman, kakak dan abang boleh untuk bertanya kembali. Jika ada, saya persilahkan. Baik, izin dokter, ada satu pertanyaan lagi dari Bang Aditya Fajriyadi. Untuk Bang Aditya Fajriyadi, saya persilahkan. Baik, bismillah. Izin dok, apakah suara saya terdengar?
Iya, terdengar. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on kamera, takut ada gangguan jaringan. Di sini saya masih ada beberapa bingung. Kan misalnya suatu judul itu ingin mengangkat bagaimana hubungan scoring terhadap angka mortalitas. Jadi misalnya hubungan Glasgow Coma Score pada pasien trauma kepala terhadap mortalitas pasien itu bagaimana ya dok untuk kerangka teorinya? Secara kita tidak tahu sebenarnya apakah ada variabel-variabel lain yang berpengaruh gitu dok. Dan juga untuk setting penelitian tersebut apakah benar menggunakan uji Spearman dok? Sekian dari saya dok, terima kasih. Oke, pertanyaannya menarik. Jadi kalau mau melakukan penelitian GCS ya, kalau GCS berarti dikategorikan ya, berarti ordinal dan ordinal ya. Kalau misalnya mau korelasi, tapi mungkin itu akan lebih tepat kalau menurut saya itu uji komparatif. Jadi perbedaan antara klasifikasi kesadaran berdasarkan GCS ya dengan tingkat mortalitas gitu ya. Jadi apakah meninggal atau hidup gitu kan ya, keluar meninggal atau keluar hidup. Jadi lebih aman menggunakan uji komparatif sebenarnya, karena kalau korelasi gimana kalimatnya ya, semakin rendah kan nggak mungkin kan, atau gini, tingkat kematian pasien trauma kepala semakin tinggi jika skor GCS-nya semakin rendah misalnya ya. Itu kalau uji korelasi bisa saja, tapi lebih aman sebenarnya apakah terdapat perbedaan ya, apakah terdapat perbedaan mortalitas ya atau outcome berdasarkan itu tadi GCS gitu ya, itu akan lebih aman. Jadi ujinya nanti bukan korelasi dengan Spearman tapi komparatif. Jadi misalnya GCS-nya ada 3 kategori misalnya ya, maka dia menggunakan nanti Russell-Wallis karena tidak berpasangan, lebih dari 2 kelompok, dan skalanya adalah ordinal. Nah, kemudian untuk kerangka konsepnya tetap saja dibuat. Jadi GCS, ya exposure-nya adalah GCS, outcome-nya adalah kematian, ya tingkat kematian. Nah, apa saja yang mempengaruhi tingkat kematian ini selain dari GCS? Ya, jadi mungkin apakah dari usianya, kemudian apakah dia dari trauma kepala onsetnya ya, trauma kepala apakah masih di golden periodnya misalnya ya, kemudian terapi yang masuk misalnya, kan itu masuk di variabel-variabel yang menentukan outcome, ya kan? Nah, hal itulah nanti yang menjadikan dasar untuk kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi misalnya kamu mau lihat yang trauma kepala kurang dari 24 jam saja pada lansia misalnya. Karena tadi ya kamu ingin mengurangi bias usia, kemudian onset gitu ya. Atau yang menggunakan terapi tertentu gitu. Nah, itu sudah mengeksklusikan bias-bias yang kemungkinan menjadi perancu dari outcome-nya. Kayak gitu, Aditya? Baik, terima kasih dok. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Misalnya untuk bab 2 itu kita ingin membahas tentang patofisiologi dari diabetes. Nah, itu untuk apakah dari lab riset itu ada ketentuan minimal sumber untuk satu subbab gitu dok? Oh, kalau dari lab riset belum ada penentuan jumlah, bahkan jumlah sitasi, jumlah sumber pun kita belum menentukan ya. Jadi masih bebas, tapi biasanya publikasi itu kan lebih dari 25 ya minimal ya. Kalau dia merupakan literatur review malah lebih banyak lagi, ada 50 sampai 100 biasanya. Jadi tergantung desainnya apa ya. Tapi kalau untuk batasan sumber dari subbab ataupun bahkan bab itu enggak ada. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman, kakak abang, apakah ada ini yang bertanya lagi?
Baik, dokter. Saya izin bertanya kembali, dokter. Ya, silakan. Nah, saya ada sedikit bertanya mengenai judul itu penelitian mengenai peluang keturunan pada pasien aterosklerosis terhadap potensi penggunaan ekstrak tanaman herbal Curcuma santoriza. Nah, itu bagaimana cara membuat ini ya, dokter, kerangka teorinya dan desain penelitiannya gitu, dokter, mengenai skala pengukuran terutama. Masih saya bingung, dokter. Oke, variabelnya apa? Sekarang tentukan dulu variabel bebasnya. Variabel bebasnya apa? Yang menentukan apa? Arahnya apakah aterosklerosis dulu atau penggunaan ekstraknya dulu? Itu aterosklerosisnya dulu, dokter. Gimana? Gimana tadi judulnya? Pasien aterosklerosis terhadap potensi penggunaan ekstrak tanaman herbal Curcuma santoriza. Kebalik. Jadi potensi, ya kan? Berarti kan kamu bikinnya hubungan atau gini, korelasi antara analisa pemberian kurkuma ya pada misalnya populasinya pada mencit gitu ya, kan nggak mungkin pada manusia ya, pada mencit yang mengalami aterosklerosis misalnya. Berarti kan penentunya adalah si ekstrak kurkumanya kan, ya kan? Ekstrak kurkumanya nanti kan nggak berarti kan dosis, ya kan, dosis menentukan kelompoknya. Berarti skalanya apa? Ordinal kan? Karena dia bertingkat dosis kan. Nah, kemudian untuk aterosklerosisnya pengukurannya pakai apa? Apakah mungkin mau melihat histologinya misalnya ya, histologi pembuluh darah koronaria misalnya, mau dilihat ketebalan plak misalnya ya, ketebalan plaknya, berarti kan itu numerik kalau misalnya mau dituliskan ketebalannya ya. Nah, berarti skala pengukurannya adalah numerik. Nah, sekarang tinggal dilihat, itu kan berarti kamu mau di-compare kan antara mencit yang tidak diberikan perlakuan atau mencit normal, kemudian mencit yang diberikan perlakuan itu adalah mungkin dia diberikan diet selama ini dibuat diet untuk biar ada plak aterosklerosisnya gitu kan, diet tinggi lemak misalnya, ya kan. Nah, kelompok perlakuan itu kan berarti ada kontrol positifnya, ada kontrol negatifnya, dan kelompok dosis 1, 2, 3 misalnya, ya kan, berarti ada 6 kelompok misalnya ya. Nah, tadi yang tidak mendapat perlakuan berarti dia pakannya biasa. Ada lagi yang perlakuan adalah diberikan pakan agar timbul plak aterosklerosis. Tapi mau dilihat kalau diberikan ekstrak ini bagaimana gitu kan. Nah, kontrol positifnya adalah diberikan obat-obatan yang berfungsi untuk mencegah timbulnya plak gitu ya. Nah, itu berdasarkan literatur. Kemudian kontrol negatifnya berarti tidak diberikan apapun asupan untuk mencegah aterosklerosis. Nah, 3 kelompoknya adalah dosis bertingkat untuk kurkumanya misalnya. Ya kan? Nah, berarti itu ada berapa? 6 kelompok. Dengan skalanya adalah skala numerik. Berarti uji hipotesisnya kalau komparatif adalah menggunakan one way ANOVA. Kalau distribusi data yang tidak normal, maka uji alternatifnya adalah Kruskal-Wallis. Gitu. Saya? Baik, dokter. Terima kasih, dokter, atas penjelasannya. Izin kembali, dokter. Ada pertanyaan oleh Kak Hilya. Untuk Kak Hilya, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum, dokter. Maaf, dok, sebelumnya belum bisa mengaktifkan kamera. Jadi izin bertanya, dokter. Saya pernah membaca, dok, tentang accidental sampling. Nah, itu kan samplingnya diambil secara kebetulan gitu ya, dok ya. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan itu, apakah teknik sampling ini juga memerlukan minimal sampel, dok? Dan pertanyaan kedua itu, apakah teknik sampling, accidental sampling ini cocok untuk digunakan pada penelitian di RS atau di puskesmas, dok? Sekian, dokter. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kalau teknik sampling itu, apakah menggunakan minimal sampling ataupun tidak, tergantung dengan desainnya. Kalau desainnya adalah
analitik maupun eksperimen tentu ada jumlah sampel minimal, tidak bisa menggunakan aksidental. Ya, maksudnya kalau eksperimen. Tapi kalau untuk observasional analitik menggunakan aksidental misalnya adalah terkait dengan jumlah kasus baru misalnya gitu ya, itu bisa. Nah, tapi tetap menggunakan harus memenuhi jumlah sampel minimal. Tapi kalau dia adalah deskriptif itu tidak wajib ada jumlah sampel minimalnya. Jadi biasanya bisa saja dengan accidental sampling ataupun misalnya dengan consecutive sampling gitu ya. Untuk periode tahun tertentu, misalnya pada tahun 2020 seadanya pasien, terutama untuk kasus-kasus yang jarang ya, misalnya kanker tertentu ya, misalnya kanker pankreas misalnya, atau kanker lambung gitu ya. Nah, ya udah samplingnya ya bisa pakai yang ditemukan saja pada tahun itu tanpa ada jumlah sampel minimal. Tapi kalau untuk analitik itu harus ada, karena itu harus mewakili populasi ya. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik dokter, izin bertanya kembali dok. Kan kebetulan juga penelitian saya deskriptif ya dok ya. Jadi kan tadi untuk yang deskriptif ini tidak wajib ada minimal sampel dok. Nah untuk kita tahu apakah responden kita ini sudah bisa mewakili dari penelitian kita gitu dok. Nah itu gimana dok parameternya gitu dok? Oh ini udah cukup mungkin pengambilan datanya gitu. Sehingga kita tuh berhenti melakukan pengambilan data dok. Ya. Bagus sekali. Jadi kalau untuk jumlah sampel ya sebaiknya sebenarnya kalau misalnya ingin melihat dia sudah mewakili populasi atau tidak itu tetap dihitung. Tapi deskriptif kalau tidak menggunakan jumlah sampel minimal itu biasanya dibatasi oleh waktu misalnya. Jadi jarang sih ya pakai 1 tahun observasi. Tapi misalnya dalam 5 tahun observasi gitu ya. Ini bisa digunakan tanpa jumlah minimal sampling kalau jumlah pasien atau kasus yang tadi saya sebutkan itu sangat jarang gitu ya. Dan ternyata tidak sesuai dengan proporsi yang seharusnya. Misalnya gini, secara nasional di Indonesia misalnya angka kejadian kanker pankreas dalam 5 tahun itu adalah 1% gitu ya dari jumlah penduduk misalnya. Tapi ternyata kalau kamu hitung 1% dari jumlah penduduk di Kalimantan Barat misalnya ya, itu ternyata cukup banyak masih, misalnya ada seharusnya ada 500 kejadian misalnya lah katakan seperti itu, 500 kejadian dalam 5 tahun. Tapi pada kenyataannya adalah dalam 5 tahun yang tercatat ya, yang tercatat di suatu rumah sakit tempat kamu meneliti itu hanya ada 20 misalnya dalam 5 tahun. Ya udah, jadi kita nggak usah pakai perhitungan minimal sampling gitu, jadi langsung aja pakai total sampling ataupun accidental tadi seperti itu. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Untuk kakak abang dan teman-teman, kalau jika ada pertanyaan lagi boleh dipertanyakan, tanyain ke dokter. Baik,
ada izin dokter, ada pertanyaan lagi dari Bang Weli Budiman Henmargo. Untuk Bang Weli dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Terima kasih juga dokter atas kesempatannya. Izin dokter untuk bertanya kalau misalnya di dalam review ya itu dari lab riset, misalnya untuk database yang digunakan itu harus minimal berapa gitu dok? Ya, untuk literatur review ya. Iya dokter. Ya, dari lab riset pun belum menentukan ya kalau untuk literatur review itu harus berapa artikel yang digunakan gitu ya, karena itu terkait dengan kebaruan penelitian kamu juga. Misalnya literatur review mengenai kejadian ikutan, misalnya kejadian ikutan potensi kanker paru pada penyintas COVID-19 misalnya. Nah, kalau misalnya kita batasin 100 misalnya atau 40 database, kayak nggak nyampe karena penelitiannya mungkin belum banyak. Jadi kita belum menentukan berapa banyak sih gitu. Tapi kalau pada kasus-kasus tertentu, ya misalnya ini potensi terjadinya kanker pankreas pada penderita DM tipe 2 misalnya. Itu kan penelitiannya udah banyak tuh. Nah, ya sebanyak-banyaknya. Jadi tergantung lagi dengan metode literatur review yang kamu gunakan. Kemudian kamu batasi misalnya penelitian dalam waktu 5 tahun terakhir misalnya gitu ya. 5 tahun terakhir berarti itulah batasannya, atau yang dipublikasikan di jurnal internasional yang terindeks Scopus atau yang masuk di NCBI misalnya atau di PubMed gitu ya. Nah, selama 5 tahun. Nah, itu adalah batasannya. Jadi bukan jumlah artikel yang dijadikan dasar literatur review. Baik, dokter. Terus izin bertanya lagi, dok. Kalau misalnya untuk di penentuan literatur yang akan digunakan kan berdasarkan Prisma, ada yang itu dengan mengecekkan kelayakan dari literatur yang akan kita gunakan, ada yang menggunakan GBI ya. Itu biasanya kan kalau jurnal dari Indonesia mungkin tidak ada di situ ya dok untuk penilaian rate dari literatur yang akan digunakan. Ya, kalau itu berarti menggunakan bukan systematic review yang sederhana, tapi mungkin sudah lebih ke meta analisis ya. Nah, itu bisa saja menggunakan yang ada di Indonesia. Kalau meta analisis itu bisa ada teknik perhitungannya ya. Saya juga belum pernah melakukan sih, tapi sepengetahuan saya itu ada penghitungannya dari weight-nya ya, dari weight misalnya berapa sih sampel yang digunakan, itu bobot penelitian itu seperti apa, kemudian dari interval CI-nya itu nanti ditentukan apakah penelitian ini bisa digunakan atau tidak gitu. Itu ada perhitungannya sih sendiri gitu. Jadi walaupun penelitian yang dari Indonesia, kalau memang secara statistik itu dinilai ini adalah penelitian yang bagus atau valid untuk dilakukan literatur review, itu masih tetap bisa. Jadi kalau literatur review itu kan ada 3 tingkatan ya, ada tinjauan pustaka, itu yang biasanya kalian bikin untuk makalah gitu ya, atau apa gitu ya, atau misalnya dengan systematic review ya, itu bisa yang sederhana, atau sampai ke meta analisis. Nah, perbedaannya adalah biasanya kalau meta analisis itu secara statistik pun dilihat, bukan hanya metode. Ya, kalau misalnya systematic review kan kita hanya review metodenya ya, yang metodenya sama, itu kita pakai untuk database. Tapi kalau untuk meta analisis biasanya ada perhitungannya lagi berdasarkan hasil statistiknya. Hasil statistik dari artikel itu bisa digunakan atau tidak gitu. Ya, jadi bisa jadi dari 100 database yang bisa terpakai hanya 30 misalnya berdasarkan pengukuran tadi statistiknya, weight-nya dan lain-lain. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Baik, Kakak Abah, dan teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi?
Saya ataskan sampai jam 10. Ya, mungkin tambahan ya, MC. Jadi untuk kondisi sekarang ya, alhamdulillah sudah diperbolehkan ya oleh jurusan dan fakultas penelitian dengan literatur review, tapi bukan tinjauan pustaka ya. Jadi memang minimal adalah systematic review yang sederhana. Jadi sudah boleh, jadi tidak harus turun ke responden maupun di laboratorium karena memang masih terbatas ya. Ke laboratorium pun mahasiswa masih belum boleh kalau sebagai peneliti. Tapi kalau statusnya adalah asisten dosennya itu masih boleh ya. Kemudian untuk responden pun masih belum boleh tatap muka ya, kecuali misalnya untuk ke rekam medis ya, atau mencari data ke dinas itu masih boleh. Tapi untuk tatap muka masih belum diperbolehkan. Jadi pilihannya adalah bisa menggunakan kuesioner, tapi kan kuesioner terbatas ya. Nah, yang sekarang bisa menjadi pilihan adalah literatur review, ya. Dan itu punya pasarnya sendiri untuk publikasi. Jadi kalau publikasi itu ada pasar original research, ada juga yang literatur review. Dan literatur review sebenarnya cukup bagus kalau memang disusun dengan baik ya. Baik dokter, terima kasih atas masukannya. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya izin menutup dokter. Silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi yang sudah disampaikan. Terima kasih kepada Dr. Sari Eka Pratiwi, MBiomed, selaku narasumber kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah hadir. Sebelum menutup acara kali ini, saya izin untuk melakukan sesi dokumentasi dokter. Untuk operator, dipersilahkan. Baik, dokter dan teman-teman, izin untuk mengambil alih untuk sesi dokumentasi. Mungkin bagi teman-teman yang bisa on-cam, dipersilakan on-cam terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman, apakah masih ada yang ingin on-cam? Baik, jika tidak ada, mungkin kita langsung mulai saja untuk sesi dokumentasinya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai untuk sesi dokumentasi. Saya serahkan lagi ke MC. Terima kasih, Pak Operator. Sebelum menutup acara juga, awal kita sudah membaca doa, alangkah baiknya untuk penutup kita juga membaca doa. Untuk membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selaku moderator, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan ucapan dan perbuatan. Saya izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.